Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah raya GPI Yehuda. Sebelum kita mulai ibadah raya kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau pertemukan kami kembali Bapa dalam ibadah raya ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpinnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Layakan kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami menaikkan setiap pujian kami Tuhan, Engkau Tuhan bertahta di atas pujian kami. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ya ralamana shikina ralamana sande. Haleluya. Ya Tuhan, Kaulah harapan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
pagi hari ini. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kenalarana saat Engkau baik Tuhan, Engkau Allah hidup kami, Engkau baik. Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segala umat-Mu datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Kami patut bersyukur sebab Engkau Allah yang baik atas kami umat-Mu. Apapun yang terjadi bagi dunia ini Tuhan, kegoncangan-kegoncangan boleh terjadi, tapi kami tidak pernah tergoyahkan Tuhan.
Kenasih. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau. Engkau Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Mari Kau mengurapi kami semua umat-umat-Mu. Setiap telinga yang mendengarkan, mari Kau urapi ya Bapa. Ada satu ruang di hati mereka untuk mendengarkan isi hati-Mu. Dan ada satu pemulihan yang sedang terjadi. Mereka tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Mereka terus berharap dan berharap. Tidak pernah Engkau meninggalkan umat-umat-Mu yang siang dan malam selalu berseru memohon belas pengasihan-Mu. Urapi hamba-Mu juga Bapa, supaya kebenaran firman-Mu ketika disampaikan, benar-benar firman yang datang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Siapapun yang mendengarkan saat pagi hari ini, mereka diberkati. Dan ada suatu jawaban yang pasti, karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih buat tim musik. Ya, shalom. Sungguh baik Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak terasa bahwa akhir daripada bulan Juli di minggu keempat ini, tidak terasa waktu semakin hari semakin cepat berjalan. Kemarin Natal berjalan di bulan Desember, sekarang bulan Januari, terus Februari, Maret, April, bahkan sekarang sudah beranjak setelah Juni, Juli. Dan sebentar lagi Natal di tahun 2020 akan tiba. Waktu semakin singkat. Saudara melihat dengan kejadian-kejadian di dunia ini, Wahyu 6 ayat 8 sudah berkata bahwa ketika kuda hijau kuning ini dilepas, ada penyakit sampar, peperangan, dan kelaparan. Akhir-akhir ini ada banyak yang kita dengar dari sarana media kita, ya media online, betapa penyakit sampar ini terus bertambah dan tidak bisa berhenti. Tetapi saya percaya ada sesuatu di balik ini, adalah Tuhan sedang berbicara kepada dunia bahwa ketika di zaman Nuh pernah terjadi, ya, selama 120 tahun Tuhan berbicara lewat Nuh supaya umat-umat mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. 7 hari sebelum Bahtera ditutup, Nuh sempat juga menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk sebuah pertobatan. Firman Tuhan berkata, seperti zaman Nuh terjadi di akhir zaman ini. Matius 24 berkata, anak tidak tahu, malaikat di sorga pun tidak tahu, hanya Bapa di sorga. Tetapi firman Tuhan, kita bersyukur murid-murid Yesus. Kita berterima kasih murid-murid Yesus bertanya, Rabi,
Kapan engkau datang? Tuhan berkata, perhatikan tanda-tanda zaman. Kalau kita melihat hari-hari ini begitu cepatnya berlalu, bagaimana firman disampaikan. Kalau kita melihat gereja, ada pembatasan, gereja pernah mengalami yang namanya tidak ada ibadah, tetapi lewat sarana-sarana online. Ada kalangan hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman yang sampai ke ujung-ujung dunia. Artinya firman ketika sampai kepada seluruh bumi, tibalah waktunya. Saudara lihat bagaimana kejadian ini sedang terjadi, peperangan tinggal di ujung tanduk, peperangan tinggal menunggu waktu. Ada banyak negara mengalami resesi, kesulitan keuangan. Ini pertanda waktu Tuhan semakin singkat. Gereja harus bijaksana. Tetapi kalau hari-hari ini gereja Tuhan yang mengalami pintu-pintu tertutup, saya percaya tema pagi hari ini berkata Allah sanggup membuka pintu-pintumu yang tertutup. Kalau hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, ada satu pintu di rumahmu, di rumah tanggamu, di usahamu tertutup, sorga punya banyak pintu yang akan dibukakan bagi gerejanya, bagi umatnya. Saudara percaya, dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itu sebabnya pagi hari ini, lewat kebenaran firman ini, apapun yang terjadi, kalau memang engkau mengalami ada pintu-pintu yang tertutup, engkau percaya sorga punya banyak pintu. Tetapi satu hal, kalau ada sesuatu yang mengalami di dalam rumah tanggamu, ada kesulitan, engkau belajar dengan bijaksana. Di balik ini Tuhan, engkau sedang berbicara apa kepada kami anak-anakmu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa keluarga lepas keluarga, engkau tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kalau pelajaran kemarin, bagaimana kita tidak, firman Tuhan berkata jangan engkau meninggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, engkau tidak pernah undur. Engkau tetap berjalan. Ada rencana-rencana Tuhan yang akan disingkapkan, yang akan dibukakan. Tetapi Tuhan mau melihat ketekunanmu. Tuhan ingin melihat kesabaranmu. Tuhan ingin melihat kedewasaanmu. Ada banyak orang mengalami kekecewaan. Ada banyak orang mengalami keputusasaan. Ada banyak gereja mengalami kehilangan pengharapan. Tapi saya mau berkata, gereja Tuhan, engkau dan saya, Tuhan bertanggung jawab ke dalam kehidupanmu. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Kalau dia sudah menuntaskan di atas kayu salib, dia bertanggung jawab untuk penyelamatan umat manusia. Dia juga bertanggung jawab kepada setiap gerejanya. Kalau Allah sanggup menciptakan langit dan bumi yang begitu sulit, samudra dia bisa atur. Pagi, siang, sore, sampai malam dia atur. Matahari dan bulan dia bisa atur. Waktu demi waktu dia bisa atur. Yang sulit dia bisa atur. Apalagi sekedar keluargamu, apalagi sekedar kehidupanmu, apalagi sekedar ekonomimu, apalagi sekedar pelayananmu, apalagi sekedar anak-anakmu. Dia sanggup mengaturnya. Dia Bapa yang bertanggung jawab kepada gerejanya.
Pagi hari ini kita belajar dalam kitab Rut. Apa yang terjadi di dalam satu keluarga ini. Di dalam satu atap ada 3 wanita yang kehilangan pendampingnya. Di dalam satu atap mereka kehilangan orang-orang terkasihnya. Orang tua, anak, mengalami kematian. Sehingga para istri-istri, para ibu-ibu ini, para wanita ini mengalami masa kesulitan. Figur bapak, figur pendamping terhilang. Dan ketika pada masa-masa itu, ada masa-masa kelaparan, masa kekeringan, masa kesulitan. Kita lihat sebuah kebenaran dulu. Di dalam kitab Rut 1 ayat 20 sampai 22. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara yang terkasih, ketika 2 mantu daripada Naomi ini, yang satu ikut sama Naomi, yang satu Orpa meninggalkan Naomi. Ada sebuah pilihan daripada kedua wanita ini untuk mengikuti mertuanya. Di Moab dia mengalami kepahitan. Mara berbicara tentang kepahitan. Sedangkan Naomi berbicara tentang menyenangkan bagaimana kehidupannya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi ketika aku pulang dengan tangan yang kosong. Di Moab ini berbicara tentang persoalan gereja Tuhan harus menyadari ada Moab di belakangmu. Ketika engkau berpaling dalam keadaanmu, Moab tidak pernah menjanjikan kehidupan yang kekal, yang baik. Saya ingin membawa kepada gereja Tuhan untuk menyadari, jangan engkau pernah meninggalkan Yesus. Saudara yang terkasih, ketika di perbatasan Betlehem ada musim penuaian, engkau melihat Tuhan tidak pernah membuang engkau. Tuhan tidak pernah membuang anak-anaknya. Sekalipun mengalami kehilangan, sekalipun engkau berada di dalam Moab, sekalipun kehidupanmu ada di dalam keadaan dunia, sekalipun kehidupanmu ada dalam kelemahan, sekalipun kehidupanmu ada dalam kehidupan yang kurang menyenangkan hati Tuhan, tetapi ketika engkau pulang, sama seperti Naomi ini berkata, aku akan pulang kepada Betlehem. Dia mau kembali karena ada janji Tuhan di Betlehem, gereja Tuhan. Kehidupan Moab engkau harus tinggalkan. Dunia tidak menjanjikan apa-apa kepadamu. Memang kita tinggal di dunia ini, tetapi engkau bukan penduduk dunia, engkau penduduk sorga. Kitab Wahyu berkata bahwa dunia ini akan mengalami kehancuran.
Semua apa yang kau miliki itu sia-sia, tetapi bukan berarti engkau tidak boleh memiliki. Tetapi engkau sadar bahwa semuanya itu akan hilang semua. Pelajaran Naomi ini, ketika dia hidup di Moab, ketika gereja hidup di dalam jauh dari Tuhan, masih ada gambaran dunia dalam kehidupanmu, engkau nyaman dalam keadaan duniamu. Ada banyak umat-umat Tuhan, ketika dia mengalami kejatuhan, ketika dia mengalami ketidakberdayaan, ketika dia mengalami suatu musibah, dia menyadari bahwa bersama Tuhan segala berkat tersedia. Ada banyak umat Tuhan yang sedang meninggalkan Tuhan, beralih kepada Bethlehem, beralih kepada Allah Israel, beralih kepada Bapa di sorga, meninggalkan itu semua. Tetapi Tuhan berkata, mari engkau pulang, kembali. Sekalipun hari ini engkau mengalami ketidakberdayaan, sekali ini pada hari-hari ini anak-anak Tuhan mengalami banyak kehilangan, ketika engkau sadar, Tuhan tidak pernah mempermasalahkan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau kita melihat gambaran daripada keluarga, daripada Naomi ini, keadaan sudah terlambat. Tetapi di balik kegagalan, baik kegagalan dalam rumah tangga, baik dalam kegagalan apa yang dia miliki, mengalami kehilangan semua dengan tangan kosong. Tapi berbahagialah Naomi akhir zaman mau berbalik kembali kepada Yesus. Apa yang terjadi? Saya sangat bersyukur ada sebuah komitmen daripada Ruth. Gereja Tuhan hanya kata-kata komitmen yang bisa menerobos kesulitan. Ruth di antara 5 wanita penerobos. Kemarin saya berbicara tentang satu wanita penerobos, yaitu Rahab. Hari ini ada wanita penerobos yang kedua yang namanya Ruth. Tanpa komitmen saudara akan mengalami banyak kesulitan. Komitmen yang melahirkan sebuah jawaban. Kita lihat apa komitmen daripada Ruth. Pasal 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Saudara lihat. Selanjutnya, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih baik, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan dari engkau, selain daripada maut. Ada sebuah komitmen yang diucapkan daripada Ruth. Gereja mempunyai sebuah komitmen yang tinggi. Allahmu adalah Allahku. Di tengah-tengah kejatuhanmu, di tengah-tengah kehilanganmu, di tengah-tengah persoalanmu,
Mari engkau memperkatakan sebuah komitmen. Aku tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Itu komitmenmu. Dengar gereja Tuhan. Pagi hari ini saya mau berkata kepada setiap pemirsa. Jangan karena jabatan. Jangan karena kekayaan. Jangan karena kecakapan atau kecantikan engkau meninggalkan Yesus. Kalau engkau berkomitmen hari ini, bahkan sampai maut, aku tidak akan pernah meninggalkan dia. Engkau lihat, hanya sebuah perkataan yang mempunyai sebuah komitmen itu mempunyai sebuah nilai yang tinggi. Hari-hari ini ada banyak umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menjadi alatnya untuk penuaian sebuah jiwa-jiwa. Kita tidak lagi melihat kekurangan satu sama lain. Hamba-hamba Allah hari-hari ini saya mendengar mereka bersatu hati, mereka saling mendoakan dan saling mendukung. Persiapkan mempelai bagi Kristus. Ada banyak gereja Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah ada di Moab. Ada banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan daripada kasih Yesus. Ini tugas dan tanggung jawab setiap anak-anak Tuhan dan setiap hamba-hamba Allah. Jangan engkau buang orang yang dalam kesulitan. Jangan engkau balik badan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi di situ engkau hadir menjadi sebuah jawaban. Bagaimana pengenalan akan Rut? Bukan sekadar dia berkata-kata, tetapi dia ingin mengenal lebih dalam lagi. Kalau di Moab tidak ada pengharapan, di Bethlehem ada janji yang akan dinyatakan. Kalau meninggalkan Yesus tidak ada pengharapan. Bagaimana kalau saya mencari hadirat Tuhan? Bagaimana kalau saya kembali mencari Tuhan? Bagaimana saya kalau kembali kepada Tuhan? Pulanglah anak-anakku, kembalilah. Di dalam Yesus, di dalam Yesus itu ada jawaban. Di luar Yesus, engkau banyak mengalami kesulitan. Kita lihat rumah tangga hancur. Kita lihat ekonomi hancur. Bukan sekedar kita anak-anak Tuhan tidak punya persoalan, kita semua punya persoalan. Tetapi hanya Yesus yang memberikan kepastian jawaban untuk sebuah pemulihan. Baik pemulihan keluarga maupun pemulihan ekonomimu. Kita lihat Rut pasal 2 ayat 5 sampai 8. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Saudara lihat, awal mula Boas tidak mengenal daripada Rut, perempuan Moab ini. Awal mula juga Rut ingin mencari sebuah kepastian hidup. Ini sungguh sangat luar biasa. Arti daripada pemikiran Rut
bahwa Allah Israel, bahwa di Bethlehem ada jawaban. Saya percaya banyak anak-anak Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Yesus ada jawaban. Ada pengharapan. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini. Di belakang penyabit-penyabit, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika itu pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Saudara lihat, ada sebuah perjumpaan daripada Rut dan Boas. Perjumpaan di tempat umum. Perkenalan di tempat umum. Mengenal Boas di tempat umum hanya sebatas mengenal di permukaan. Apa yang terjadi ketika kita gereja Tuhan hanya mengenal saja, tetapi tidak lebih dalam? Itu pun Rut mendapatkan kasih, menerima pertolongan. Mungkin hari-hari ini, dari pagi sampai petang, engkau berjerih payah untuk melihat pintu-pintumu terbuka. Tetapi engkau belajar, sampai engkau melihat pintu yang sesungguhnya yang surga nyatakan. Saudara yang terkasih, pengenalan Rut yang pertama, yang di tempat umum, hanya mengenal tangannya. Hanya mengenal berkatnya. Saya ingin membawa gereja Tuhan, bukan sekedar engkau mengenal Tuhan Yesus. Engkau sekedar mengenal dia hanya dari tangannya. Hanya dari berkatnya. Sungguh, saya ingin membawa saudara untuk mengenal pribadinya. Engkau belajar. Kadangkala kalau tangannya tidak berbuat, engkau kecewa. Kadangkala kalau tangannya tidak menolongmu, engkau kecewa, engkau meninggalkan Tuhan. Sungguh sangat menyedihkan. Kepercayaanmu, pengenalanmu akan Tuhan hanya sebatas tangannya. Kenali Yesus bukan sekedar berkatnya, tetapi pribadinya, hatinya. Engkau yang sudah diselamatkan, pertahankan keselamatanmu. Kita memperhatikan awal mula dia hanya mendapatkan daripada jelai, bekerja dari pagi sampai sore.
Kalau kau mengandalkan Tuhan, kau tidak seperti itu. Pagi jadi siang, malam ketemu pagi. Engkau bekerja begitu keras, tetapi yang didapatkan hanya sebatas jelai, sama seperti Rut ini. Tetapi kasih Tuhan tetap menolong pribadimu. Tuhan menghargai daripada komitmenmu. Sekalipun itu memang sedikit yang Tuhan tolong, tetapi Tuhan ingin melihat step by step iman pertumbuhanmu, levelmu, kedewasaanmu. Sampai dikatakan kalau haus beri dia minum, kalau dia lapar berikan dia roti. Tuhan tetap melihat setiap kehidupan anak-anakmu. Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan anak-anakmu. Banyak orang putus asa. Banyak orang kehilangan pengharapan. Saya mau katakan kepada gereja Tuhan saat ini, ketika engkau berbalik sama Tuhan, Tuhan ingin bekerja step by step. Karena Tuhan ingin melihat pertumbuhan imanmu, sampai sejauh mana pengenalan akan Tuhan. Rut, dia tidak hanya sebatas perjumpaan di lapangan, di tempat umum. Rut tidak hanya sebatas perjumpaan. Di dalam panen sebuah ladang tuh, dia mau bergerak terus. Karena awal ketika dia mengetahui, dia berkomitmen bersama Naomi, dia berjalan, dia mencari. Ketika dia menjumpai, ketika dia mendapatkan sedikit, dia akan terus berjalan. Rut punya tanggung jawab sama keluarga. Dia bertanggung jawab kepada mertuanya. Saya berharap gereja Tuhan, engkau catat baik-baik. Engkau dilahirkan, engkau di kandungan ibumu selama 9 bulan. Betapa dia menjagamu. Karena dia melihat ini sebuah buah hati. Ini benih dari ilahi. Dia menghormati dan menjaga itu kepercayaan Tuhan. Tetapi ketika engkau sudah dewasa, belajar sama Rut, dia memperhatikan mertuanya. Engkau juga harus belajar sebagai balas jasa kepada orang tuamu. Saya berharap engkau anak-anak menghormati orang tuamu, dimanapun engkau berada saat ini. Engkau perhatikan baik-baik. Hanya untuk sebuah berkat, Yakub dia membohongi daripada saudara dan orang tuanya. Bagaimana Yusuf juga memohon berkat bagi anak-anaknya. Ayah, bapak, Yakub tolong berkati anak-anakmu, berkati cucumu. Berkat orang tua sangat menentukan hidupmu. Jangan kau pandang sepele. Kau lihat bagaimana Rut diberkati. Sekalipun dia bukan lahir dari rahim daripada Naomi, tetapi dia sangat menghormati dan menghargai daripada mertuanya. Saya harap anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang mendengarkan saat ini, ada firman berkata, hormati orang tuamu.
Maka kita lihat Rut 3 ayat 8 sampai 10. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda baik yang miskin maupun yang kaya. Kalau kita perhatikan bagaimana daripada Naomi, dia begitu semangat untuk mencari tahu tentang Boas. Ketika Rut mendapatkan banyak jelai dan ketika dia pulang, dia menceritakan bagaimana perjumpaannya di tempat umum bersama Boas, di ladangnya dia. Dan Naomi mencari tahu tentang Boas. Inilah tipologi tentang Kristus. Saudara lihat, gereja Tuhan kurang semangat mencari tentang kebenaran Kristus. Naomi begitu antusias dan semangat. Siapa yang menolong daripada mantuku ini? Maka kalau kita lihat terus di dalam kebenaran firman ayat pasal 2 ayat 19 dan pasal 3 dan ayat 1. Bagaimana Naomi terus mencari tahu. Seberapa banyak yang kau dapatkan pada saat sore hari ini? Maka dikatakan seeva, 10 kilo. Engkau mendapatkan bekerja dari pagi sampai sore. Siapa nak? Engkau cari dia, biar supaya dia menebusmu. Ketika Boas ini tidur, maka Rut sampai ke rumah Boas. Alkitab mencatat dia ada di kakinya. Saudara lihat, ada banyak contoh perempuan-perempuan yang membasuh kaki Yesus, yang mengelap dengan rambut kaki Yesus, ada yang meminyaki. Dan Rut dikatakan dia ada di kaki daripada Boas. Ini sebuah tipologi merendahkan diri kepada Tuhan. Rut tidak sampai, di Alkitab mencatat betapa besar kasih-Mu. Di dalam perjumpaan pertama itu aku melihat engkau anak yang baik, perempuan yang baik, perempuan yang patut ditebus. Rut bukan sekedar mengenal tangannya. Rut bukan sekedar melihat jelai yang diberikan. Rut bukan sekedar melihat bagaimana diberikan minum dan roti. Tapi Rut ingin mengenal lebih dalam. Dia ingin lebih mengenal lebih dalam lagi pribadi daripada Yesus. Gereja Tuhan, engkau mengenal lebih dalam. Sama seperti Rut mengenal Boas lebih dalam. Kalau engkau mau melihat sebuah pertolongan Tuhan, maka dikatakan dia diberkati. Rut pasal 3 ayat 15 sampai 17. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadalah itu.
Lalu ditadakannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau Rut diberkati, dia menjadi berkat. Dia mau berbagi kepada mertuanya. Kalau Anda diberkati, Anda harus menjadi berkat bagi keluargamu dan bagi orang tuamu dan bagi orang di sekitarmu. Maka saya percaya, kalau Anda mau mengenal Tuhan, jangan sebatas hanya mengenal. Bagaimana Rut, dia dikenal sama Boas. Saya cukup sampai di ayat ketiga, di pasal ketiga. Kali lain nanti saya akan bagikan di pasal keempat. Saudara lihat di dalam Galatia 4 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata begini, "Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya?" Saudara yang terkasih, kata mengenal Allah ini adalah ginosko. Kata ginosko ini memahami, mau mengerti, mau mengetahui dan mengakui. Bukan sebatas dikenal, tetapi mengenal Allah lebih dalam. Sama seperti Rut, bukan sekedar dia mengenal, tetapi dia dikenal oleh Boas. Maka saya percaya gereja Tuhan, kalau engkau dikenal oleh Bapamu, kita lihat ayat yang ke-6. "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah." Anda adalah ahli waris. Bagaimana Rut menjadi ahli waris pada nanti di ayat yang keempat. Saudara, saya mau berkata kepada gereja Tuhan, meninggalkan Tuhan, jangan engkau berbalik. Kalau kita lihat kata berbalik dalam bahasa Yunaninya, astenans. Engkau tidak punya kekuatan. Hidupmu di dalam kelemahan. Kenapa engkau berbalik kepada dunia yang lemah? Kenapa engkau meninggalkan Yesus? Kalau engkau mengenal dan dikenal oleh Dia. Kau perhatikan dengan Rut. Bagaimana Rut ini mengalih semua jawaban. Tentukan pilihanmu. Kalau kita lihat di dalam Rut 1 ayat 14 dan 15. Orpa kembali kepada Allahnya karena tidak kuat dengan keadaan. Kenapa Orpa kembali? Saya berharap kepada gereja Tuhan. Kalau kau meninggalkan perjanjian Tuhan, engkau membuang hidup diberkati. Engkau melepaskan keselamatan yang kekal.
Hari ini saya berharap Orpa-orpa di akhir zaman, engkau dengar baik-baik ayat penutup kita, Matius 19. Ayat yang 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya berharap engkau ketika mendengarkan firman Tuhan ini, mengambil sebuah komitmen, engkau mencari Tuhan. Engkau meninggalkan semua milikmu, hartamu, orang tuamu, keluargamu, saudaramu. Tuhan katakan, Tuhan akan kembalikan kau 100 kali lipat asal kau percaya kepada Yesus Tuhan. Dan bagi engkau gereja Tuhan, jangan engkau meninggalkan Tuhan. Ada dua pilihan antara Rut dan Orpa. Rut di dalam kitab Matius ini, aku akan gantikan apa yang terhilang daripadamu 100 kali lipat. Tetapi bagi Orpa yang meninggalkan Tuhan, Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara yang terkasih, engkau dengar baik-baik ayat ini. Saya berharap Orpa akhir zaman, ketika kau putus asa dan meninggalkan Tuhan, satu kata kunci, kertakan gigi, api yang tidak padam, itu kekal. Tetapi ketika kau melihat bagaimana Rut, Allahmu adalah Allahku, Yesusmu adalah Yesusku. Bagi yang mendengarkan, untuk percaya kepada Tuhan, engkau diberkati di bumi dan diberkati di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Tuhan, sekalipun waktu, tetapi Tuhan memberikan sebuah pewahyuan kembali. Saya rindu untuk mengupas Rut pasal 4. Kita mau datang, Bapa ajar aku menjadi pribadi yang setia, yang mengiring Engkau Tuhan, sampai masa rambut putih kami ya Bapa. Bapa, ajarku bersyukur Jesus. buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti Haleluya. arti panggilanmu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku.
ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, Ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hati Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. bawaku jadi kepunyaanmu yang Berkenan di hati. berkenalara masin oh kenarasin. Ajar kami setia Tuhan. Ajar kami tetap mengiring Engkau sampai putih rambut kami tetap setia. Bahwa kami inilah kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Kami mau hidup yang berkenan Bapa. Haleluya. Ajarku tetap setia Mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. yang berkenan. Yang berkenan di hatiku. Ajar kami berkenan Bapa. Ajar kami menjadi pribadi yang berkenan. Ajar hamba-Mu Bapa. Ajar kami hidup berkenan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkomitmen hari ini Tuhan. Hamba-Mu WL Singer pemain musik berkomitmen. Sidang jemaat-Mu berkomitmen hari ini. Kami tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Karena kami tahu dunia tidak menjanjikan apa-apa di luar Yesus. Tidak ada kekekalan, tidak ada jawaban yang pasti. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia. Kinala rabaya sakata. Biar segala air ibadah ini Tuhan, segala berkat-Mu itu berlimpah dalam kehidupan kami. Inai rase. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal
Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, Hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kami bersyukur akhir daripada ibadah ini. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu menjadi ahli waris. Ketika kami percaya dan kami mengenal dan dikenal oleh Allah Bapa, maka kehidupan kami ada jaminan kepastian diberkati di bumi dan diberkati di sorga. Itulah gerejamu yang punya pengharapan, yang mau meninggalkan Moab, yang mau meninggalkan dunia, yang mau meninggalkan ilah-ilah yang lain, dan berharap sungguh kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap yang mendengarkan sarana media, baik online dan sebagainya, dan jemaat-Mu yang saat ini hadir. Berkati Bapa, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia. Engkau diberkati di bumi, Engkau juga diberkati di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.